Oke, selamat malam Pak Edi yang kami hormati selaku dosen pengampu mata kuliah proyek konsultasi. Di sini izinkan kami untuk memberikan progres penghujung mungkin ya setelah hampir selesai dari kelompok kami gitu ya terkait untuk si proyek kami bersama mitra yaitu proyek konsultasi yang sistem manajemen database yang dimana kemarin kita udah hampir selesai dari sisi back end dan sekarang alhamdulillah udah selesai. Pada hari ini kita akan memberikan progres terkait front end pertama, terus juga yang kedua itu terkait diagram yang sudah di Doctech itu ada apa saja, serta apa terakhir tuh terkait PKS kita udah sampai mana. Mungkin dari temen saya boleh untuk Hanif jelaskan yang desain front end. Oke, sebelumnya saya izin share screen untuk pengembangan front end. Apakah sudah ada share screen-nya? Nah, jadi untuk front end eh di sini kita coba langsung aja untuk eh open aplikasi ya atau ya coba langsung open aja. Nah, jadi di sini ini udah jadi implementasian backend yang sudah dilakukan oleh teman saya Zaki Adam itu saya coba untuk mengimplementasikan desainnya langsung ke dalam codingan. Jadi seperti ini. Nah, setelah kita memasukkan username dan password, dan juga bisa langsung ke register, terus bisa ke login lagi. Kita masukin loginnya, misalkan seperti ini. Nah, ini dia untuk tampilan lemari, dan juga di sini ini untuk tampilan taskbar. Terus juga ini untuk yang bagian sidebar-nya. Terus di sini ada pilihan lemari yang mau dipilih. Misalkan kita pilih lemari A. Nah, di sini di lemari A ini ada beberapa ini ya, ada beberapa reagen yang bisa dipilih. Kita coba pilih yang tes, gitu kan tes. Nah, ini dia untuk yang lemari yang tes reagen. Jadi ini udah muncul desain yang sudah kita bikin. Jadi seperti ini. Terus juga ini untuk ini bisa diedit. Terus juga ini bisa di-save, terus juga bisa di-delete, dan juga ini bisa untuk melakukan cancel. Jadi di sini ada perubahan terkait desain. Jadi untuk bagian yang editnya itu dia di dalam satu. Jadi gak bikin lagi window. Dan juga untuk riwayat penggunaan yang masih seperti ini, masih belum diimplementasikan. Dan juga ya ini untuk menambahnya dan juga edit dan lihat segala macam. Nah, ini masih dalam progres untuk memasukkan ke dalam coding. Dan ya seperti ini untuk implementasian langsung dari front end-nya. Jadi mungkin untuk tampilannya masih terlihat statis gitu, belum ada pergerakan animasi segala macam karena kita sedang mencoba untuk membereskan dalam hal bagian mengintegrasikan front end dengan back end. Jadi biar aplikasinya juga berfungsi. Jadi untuk animasi nanti bisa bisa di sekalian dalam progres. Jadi sekempa berjalannya integrasi juga nanti bakal coba untuk dimasukkan animasinya. Jadi agar tampilannya lebih smooth dan bagus gitu. Jadi seperti itu untuk front end. Jadi saya juga banyak melakukan codingan ya, seperti itu. Jadi untuk progress front end kurang lebih seperti yang saya jelaskan. Terima kasih. Oke, makasih buat Hanif penjelasan front end-nya. Selanjutnya terkait diagram yang mungkin sudah ada di Doctech sekaligus progres Doctech gitu ya. Boleh dari Jakdam dan Bandin buat jelasin. Oke, sebentar. Oke, harus sudah kelihatan. Oke. Jadi
Saat ini kita udah memperbarui beberapa hal. Dari pertama yang model use case terlebih dahulu, kita udah perbarui yang lebih baru untuk menyesuaikan dengan permintaan dan kondisi nyata dari software kita. Di sini juga ada ada diagramnya. Lalu di sini juga ada definisi aktor-aktor yang ada dalam software kita. Di sini cuma ada satu. Lalu di sini ada definisi use case yang ada dalam di diagram kita. Ini ada hingga 8. Lalu di sini juga ada skenario untuk use case itu sendiri yang dibagi menjadi 8 ya, sesuai jumlah use case yang ada. Dan juga ini setiap skenario ini sudah dibagi antara kondisi normal dan juga kondisi yang gagal. Lalu di sini kita juga udah menerima saran dari Bapak untuk menyesuaikan dengan desain dari kelompok teman kami, kelompok Marco kalau tidak salah. Nah, ini sekilas yang bisa dilihat dari use case-nya. Ya, seperti ini. Ini sampai ada 8 poin ya buat skenario-nya. Itu terlebih dahulu untuk si use case-nya. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Badin. Oke, terima kasih kepada Saudara Jaki Adam. Nah, di sini tuh sekarang masuk ke bagian diagram hubungan entitas gitu. Ini seperti yang udah kemarin ada gitu di progres-progres sebelumnya untuk si diagram hubungan entitas ini, yang ada pemakaian bahan pendukung, ada identitas, ada penyimpanan, dan juga ada akun. Boleh di scroll ke bawah. Nah, lanjut di sini ada diagram kelas, yaitu kelas-kelas yang berada di program kita gitu, program kami gitu, diagram kelas ini. Di sini mungkin emang tidak terlihat begitu jelas karena emang banyak sekali dari si kelas-kelasnya tersebut. Boleh lanjut ke bawah, scroll ke bawah. Nah, di sini tuh ada diagram objek. Yang pertama tuh ada table user, terus yang kedua ada table storage, yang ketiga ada table identity, dan terus yang keempat ada table usage, terus yang kelima ada tabel supporting materials. Bisa di scroll. Nah, hanya sampai segitu gitu, dan isi-isinya emang kayak seperti itu juga. Lanjut ke diagram sekuen, ini belum ada. Terus untuk diagram sekuen ini bakal masih diprogres gitu untuk pengerjaannya, dan akan diselesaikan juga. Lalu ini ada yang terakhir diagram aktivitas. Nah, diagram aktivitas ini tuh bertujuan untuk menggambarkan alur kerja pengguna dalam menggunakan sistem manajemen data regen pada laboratorium ini. Diagram ini juga menunjukkan langkah-langkah utama yang akan dimulai dari proses masuk aplikasi hingga interaksi terhadap data regennya tersebut dan riwayat penggunaannya. Mungkin penjelasan alur aktivitasnya itu yang pertama ada user masuk ke aplikasi, yang kedua ada pengecekan akun, yang ketiga ada login berhasil, yang keempat ada menu utama, yang kelima ada manipulasi data regen, yang keenam ada detail data regen, yang ketujuh ada manipulasi data, dan yang terakhir ada keluar aplikasi. Mungkin hanya segini gitu untuk progres dari yang diagram ya. Mungkin nanti juga bisa ada perubahan atau berkelanjutannya dari diagram ini. Aku kembalikan lagi ke Saudara Ahtar. Oke, jadi buat progres Doktek kurang lebih sampai situ, dan pastinya nanti dari kami bakal beriringan untuk programnya selesai, Dokteknya juga selesai. Nah, selanjutnya mungkin yang terakhir kita terkait PKS. Alhamdulillah kelompok kami sudah mendapatkan tanda tangan dari saksi-saksi. Yang pertama ada Pak Edi sendiri tadi baru diberikan juga, terus juga ke Kaprodi alhamdulillah juga sudah meminta tanda tangan. Namun di sini permasalahan yang mungkin kami masih pertimbangkan tuh ya soal surat pengantar dari ya untuk mitra, yang dimana kita harus mengajukan surat pengantar dulu. Paling dari kami sebenarnya sudah meminta saran ataupun kira-kira untuk template suratnya seperti apa, karena
kami sudah pergi ke Akmawa, sudah pergi ke Sekretaris Dekan, sudah pergi ke Prodi. Itu tuh bisa dibilang dari mereka pihak tersebut tidak mengetahui maksud apa yang di mitra inginkan, sehingga kami sudah meminta template dari mitra untuk sekiranya seperti apa untuk suratnya, seperti itu. Paling dari kelompok kami cukup. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan tidak? Oh ya, ada tambahan sedikit dari saya ya. Jadi, untuk, bagian yang front end itu sebenarnya ini masih dalam bentuk, resolusi, yang emang resolusinya khusus yang 1080. Jadi nanti, untuk resolusi yang lain itu nanti bakal diusahakan agar tampilannya lebih responsibel. Karena saat saya mencoba untuk, si tampilan front end-an ini di resolusi yang lain itu tuh, si desain front end itu masih ada yang tidak pas atau tidak sesuai yang diinginkan gitu, yang tidak sesuai dengan resolusi 1080. Jadi nanti untuk bagian, front end-nya sendiri nanti bakal coba disesuaikan, tergantung pada resolusi tertentu juga. Jadi nanti, jadi agar semua resolusi itu, aplikasinya itu pas gitu, seperti itu. Oke, makasih buat Hanif tambahan. Dari Banin sama Sekiadam ada yang mau ditambahin? Oke, mungkin karena cukup kami tutupkan buat presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Selamat malam, Pak Edi.